Santi, NIM saya 11857 dari Prodi PAI 5B, Fakultas Agama Islam di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mengajar menggunakan metode Super Brain Learning untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Siti Asia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada sehat ya. Sehat, pintar. Ya udah, untuk memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, langsung saja yuk kita buka dengan doa. Ayo ketua kelasnya dipimpin baca Al-Fatihah sama doa belajar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Ya udah, alhamdulillah karena sekarang udah dibuka dengan doa. Sekarang waktunya ibu absen dulu ya. Nanti kalau misal ada yang sakit atau alfa tidak ada kedatangan, langsung angkat tangan bilang ke ibu ya. Oke. Yang pertama itu Adam. Adam apa masuk? Oh iya, masuk. Yang kedua ada Brian. Brian apa masuk? Oke, ada. Yang ketiga Bintang. Bintang masuk. Dahlia masuk. Rihanna masuk. Kenanga. Kenanga kemana Kenanga? Kenanga sakit. Oh, sakit. Terus ada suratnya enggak? Kalau ada, apa udah ditaruh di ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Coba acungkan tangannya. Oh, ya udah dikasih suratnya. Kalau misalnya udah, nanti sehabis pelajaran ibu ini langsung taruh di meja ibu aja ya di kantor. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini semuanya udah ibu absen, dan yang nggak masuk itu cuman Kenanga ya. Jadi karena musim hujan kayak gini, ya itu tadi bilang harus jaga imunitas tubuh biar tetap sehat. Oke? Nah, sekarang untuk pelajaran hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Masa nggak ada yang tahu? Jangan-jangan gak belajar ya. Ayo dong. Nah, pintar. Sekarang kita akan belajar tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Tapi sebelumnya ibu mau nanya dulu nih, mau nge-review tentang materi sebelumnya, yaitu tentang nabi-nabi dan rasulnya Allah. Sekarang apa sih yang disebut nabi? Apa sih yang disebut rasul? Coba ada yang masih inget nggak? Loh, kok nggak ingat? Ayo dibuka lagi bukunya, coba dilihat. Apa coba? Ya, Dahlia apa? Pintar, bagus. Nah, terus ada yang tahu Rasul apa? Ayo Adam. Oh iya, pintar. Nah gitu jadi jawabannya kawan-kawan semua ya. Bedanya Rasul dan Nabi itu adalah Nabi itu diutus sama Allah untuk dirinya sendiri, menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, dia itu mempunyai wahyu disampaikan lewat malaikat Jibril, tapi ini mereka ini tuh bertugas untuk menyampaikan wahyunya lagi kepada umat-umatnya. Seperti itu. Dan masih ingat gak ada berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita ketahui? Betul, ada 25 nabi dan rasul. Ayo kita nyanyiin bareng-bareng dulu ya lagunya. Ada kan yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Ayo 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya,
Yeay, pada hafal semua ya, alhamdulillah. Ya udah, ini reviewnya udah dulu. Sekarang kita langsung lanjut aja ke materi sekarang ya. Lanjut ya, jadi materi pada pagi hari ini itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, ada yang tahu nggak apa sih sifat wajib dan apa itu sifat mustahil bagi Rasul? Jadi, sifat wajib bagi Rasul itu adalah sifat-sifat yang udah pasti dimiliki oleh Rasul. Namanya juga wajib, jadi udah pasti dimiliki sama Rasul. Dan kalau misalnya sifat mustahil, maksudnya salah. Sifat mustahil bagi Rasul itu adalah sifat-sifat yang sudah pastinya tidak mungkin dimiliki sama Rasul. Karena para Rasul ini itu maksum. Artinya maksum itu adalah terjaga dari dosa. Nah, jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, dan sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Nah, sama-sama 4 kan? Nah, tapi mereka ini berlawanan. Kita bahas yang sifat wajib bagi Rasul dulu ya. Nah, yang sifat wajib bagi Rasul itu kan tadi ada 4. Yang pertama itu adalah sidik, kedua amanah, ketiga tablik, dan yang keempat fatonah. Sidik itu artinya benar. Yang kedua amanah. Amanah itu adalah dia yang dapat dipercaya. Yang ketiga itu adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatonah itu cerdas. Yang pertama tadi itu ada asidik. Asidik itu artinya benar. Ada yang tahu nggak di sini? Maksudnya asidik itu apa ya? Nah, ya udah ibu langsung jelasin aja ya. Jadi asidik di sini maksudnya Rasul itu pasti dan pastinya wajib bin wajib punya sifat benar dan jujur. Gak mungkin yang namanya Rasulullah itu bohong, karena Rasulullah ini itu terjaga dari dosa, udah pasti berkata jujur dan benar. Dan ada satu sahabat terdekatnya Rasulullah yang diberi gelar asidik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah satu-satunya orang yang saat itu percaya dan berkata jujur tentang apa yang dialami oleh Rasulullah, yaitu pada saat itu di saat kaum-kaum Quraisy tidak percaya bahwa Rasulullah telah menerima wahyu dan Rasulullah itu adalah utusan Allah, tapi cuma Abu Bakar lah satu-satunya orang yang percaya dan berkata jujur tentang apa yang dialami oleh Rasulullah. Itu ceritanya. Yang kedua itu adalah al-amanah. Al-amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul itu udah pasti dapat dipercaya dan tidak ada sekali yang namanya ingkar atau berkhianat. Nah, yang ketiga itu ada tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Loh, Bu, menyampaikan apa ya? Jadi maksudnya di sini adalah Rasulullah itu menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Jadi ketika Allah itu menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikannya lagi kepada Rasulnya Allah. Nah, itu ketika itu tidak ada satupun ayat-ayat yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril yang disembunyikan sama Rasul-Rasulnya Allah, terutama Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu itu belum ada pembukuan Al-Quran. Jadi setiap penerimaan wahyu yang turun langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, itu Rasulullah langsung memberikan dan menyampaikan ayat-ayat satu persatu kepada para sahabat yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan wahyu, Rasulullah itu langsung berlari dan menyampaikan sesegera mungkin kepada sahabat-sahabatnya Rasul ini yang khusus untuk menghafal Al-Quran dan langsung mengingatnya di kepala melalui lisannya Rasulullah sendiri. Jadi waktu itu belum ada tulisan, belum ada pembukuan, makanya langsung diucapkan sama Rasul. Nah, baru ada pembukaan Al-Quran itu pada saat kalau nggak salah Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Nah, yang terakhir itu adalah cerdas, fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi udah pasti yang namanya Rasulnya Allah itu cerdas. Cerdas dalam intelektual, cerdas dalam berkata, cerdas dalam bertindak,
dan cerdas dalam segala apapun, karena yang namanya Rasulullah itu kan diutus untuk menjadi pemimpinnya umat, untuk melengkapi akhlaknya umat. Jadi udah pasti seorang Rasul itu cerdas dan nggak mungkin bodoh, seperti itu. Terus selanjutnya, sekarang ini kita akan membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Kan tadi sudah dijelaskan sifat-sifat wajibnya. Nah sekarang itu sifat-sifat mustahilnya. Jadi sifat mustahilnya itu juga ada 4. Yang pertama itu adalah kizib, yang kedua itu khianat, yang ketiga itu adalah hitman, dan yang keempat itu baladah. Yang pertama kizib. Kizib itu artinya apa? Kizib itu artinya bohong atau dusta. Nah kebalikannya dari yang wajib tadi. Yang wajib yang pertama itu apa? Siddiq. Siddiq artinya benar. Dan yang mustahil ini yang pertama adalah kizib. Kizib artinya pembohong atau dusta. Jadi nggak mungkin yang namanya Rasulnya Allah yang sudah pasti terbebas oleh dosa itu melakukan pendustaan atau pembohongan. Yang kedua itu adalah khianat. Gak mungkin seorang Rasul Allah itu melakukan pengkhianatan, karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah sifatnya nih yang sebelumnya, yaitu amanah, dapat dipercaya. Nah yang ketiga itu adalah kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Nah menyembunyikan apa Bu? Jadi maksudnya menyembunyikan di sini adalah menyembunyikan wahyu-wahyunya Allah. Jadi nggak mungkin seorang rasulnya Allah itu menyembunyikan setiap wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasul, itu disembunyikan. Pasti selalu setiap ayat dan wahyu yang diturunkan sama Allah itu disampaikan kepada seluruh umatnya. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah. Nah yang terakhir itu adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Gak mungkin seorang Rasul itu bodoh, karena sesungguhnya para Rasul itu adalah seorang pemimpin, dan setiap Rasul-Rasulnya Allah itu memiliki umat. Jadi gak mungkin seorang pemimpin itu bodoh, karena sudah ditakdirkan sama Allah bahwa Rasul-Rasulnya Allah itu cerdas atau tadi fatonah. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang mata pelajaran hari ini sudah selesai. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan atau apa yang masih bingung gitu bisa ditanyakan? Angkat tangan ya. Alhamdulillah ya, kalau misalnya udah pada paham nih. Ya udah, sekarang waktunya untuk kuis. Jadi ibu minta kalian berhitung sampai 4, nanti akan menjadi 4 kelompok. Setiap nomor 1 dan 1 yang lainnya itu berkumpul menjadi kelompok 1 di sebelah sini, dan yang nomor 2 itu di kelompok sini, 3 di situ dan 4 di situ ya. Jadi masing-masing 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 saling berkumpul, oke? Ayo mulai dihitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan kelompok 1 yang dapat nomor 1 itu silahkan di sini. Yang kelompok 2 di sini, 3 di sini dan 4 di sini. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Sekarang ini Ibu akan bertanya tentang materi yang tadi. Dan kelompok yang benar dan cepat jawabnya itulah pemenangnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih tentang materi yang tadi. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja sifat-sifat wajib bagi Rasul tadi? Angkat tangannya. Ya, apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, benar. Kelompok 1, tepuk tangannya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua sekaligus pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya apa ya? Yang sulit apa yang mudah nih? Yang mudah ya. Ya udah, kebalikannya nih. Tadi kan udah dijelaskan dan sudah ditanyakan juga apa aja sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sekarang kebalikannya, apa aja sifat-sifat mustahil bagi Rasul tadi? Ya, kelompok 3. Kizib, khianat, hitman, baladah. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yeay. Ya udah, alhamdulillah nih, kayaknya di kelas ini anak-anaknya udah pintar semua ya. Dari pertanyaan tadi, dari penjelasan tadi,
menjawabnya. Ibu senang sekali, alhamdulillah. Ya udah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.